Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrian Fahreji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dan menjelaskan mengenai setiap langkah yang ada pada praktikum tugas 3 ini ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke soal. Oke, di tugas 3 ini kita diminta untuk melakukan coding atau membuat suatu output yang sudah disajikan di sini ya. Nah, untuk di tugas ini sama halnya seperti tugas 2 ya, namun di tugas 3 ini kita untuk data yang ditampilkan itu lebih rapih ya, lebih tersusun seperti itu dibandingkan dengan tugas 2 yang tidak memiliki seperti ini. Ada kotak ya yang biasa kita sebut container atau settingan row seperti itu yang menggunakan CSS atau biasa secara umum disebut dengan layouting. Nah, untuk di tugas 2 tidak menggunakan layouting, cukup eh, menampilkan data saja. Nah, di tugas 3 ini kita diharuskan menggunakan layouting supaya data yang ditampilkan lebih rapi seperti itu. Oke. Kita coba langsung ke praktikumnya ya. Di sini saya sudah melakukan praktikum ya. Telah membuat codingannya menggunakan Vue.js. Kita coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini sebentar saya Ctrl C dulu. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita perlu membuat folder, bukan folder tapi project ya. Kita harus membuat project Vue.js terlebih dahulu menggunakan sintak Ionic ya, seperti biasa Ionic Start. Kemudian nama projectnya apa, lalu tipenya, tipe pemrogramannya apa. Misalkan karena di sini kita menggunakan Vue ya, kita isi saja tipenya Vue ya. Nah, setelah kita buat project tersebut atau setelah kita generate project menggunakan sintak tersebut, maka yang akan dihasilkan package seperti ini ya. Nah, di sini sangat lengkap sekali. Ada source yang memuat router, temp, views, dan app.full, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan saja ya di sini. Untuk membuat output seperti pada soal 3 ini, untuk menampilkan data yang ada dari API ini lalu dibuat layout serapi ini, kita pertama-tama yang kita buat yaitu kita coba membuat terlebih dahulu button ya, button atas ini refresh. Nah, button refresh ini berfungsi untuk bila mana terdapat update pada data API tersebut. Ketika kita klik refresh, maka data yang ditampilkan akan menyesuaikan sesuai perubahan yang terjadi pada API tersebut seperti itu. Oke, nah untuk membuat tombol button ini, tombol button biru ini kita cukup menggunakan sintak button class ya. Button atau button class refresh button ini saya masukkan kelas karena saya di sini menggunakan CSS ya. Nah, CSS supaya lebih gampang juga ya, sama tampilannya lebih mulus dan lebih bagus seperti itu. Nah, kembali lagi ke nomor pertama ya. Yang pertama kita coba definisikan terlebih dahulu di sini container ya. Container ini berfungsi agar tampilan ketika dijalankan ya, tampilan output yang ketika kita jalankan itu akan sama seperti di sini ya. Di sini kan karena merupakan tampilan handphone, maka kita bisa menggunakan sintak div kelas container. Nah, kelas kontainernya juga jangan lupa kita masukkan nanti di CSS-nya ya. Nah, supaya hasilnya sangat mirip dengan apa yang ada di soal tugas 3 ini ya. Nah, kemudian kembali lagi ke button. Nah, setelah kita setting layoutingnya ya, layouting handphone tersebut, selanjutnya kita
masukkan tombol ini ya, tombol refresh ya, seperti tadi. Nah, tombol refresh tersebut setelah kita masukkan CSS menggunakan refresh button ya kelasnya, kemudian kita masukkan sintak add click fetch data. Nah, fungsi dari add click fetch data ini merupakan bila mana tombol refresh ini kita klik, maka tombol refresh tersebut akan memiliki fungsi mengambil data atau menyinkronkan data. Nah, datanya dari mana? Yaitu datanya dari API ini ya, API coinlore.net. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita buat tombol button refresh tadi, selanjutnya kita masuk kepada API-nya ya. Nah, karena di output sini hanya menampilkan 7 saja ya, maka kita harus membuat codingannya seperti ini ya. Nah, kita menggunakan V4 untuk menampilkan API, data dari API ya seperti itu. Nah, kemudian karena di sini hanya 7 yang ditampilkan, maka kita definisikan terlebih dahulu penyimpanannya ya. Nah, di sini misalkan saya akan menamai penyimpanan data dari API itu namanya yaitu Cryptos ya, misalkan Cryptos. Nah, kemudian karena dibutuhkannya hanya 7 data ya, maka kita ganti saja di sini ada Crypto Slice ya, yaitu menampilkan sesuai keinginan kita. Misalkan karena kebutuhannya 7 maka kita ganti saja 0,7. Nah, angka 0 ini berfungsi untuk mengambil data pertama ya, sesuai dari matriks yang ada pada API ini ya. Ini apabila kita buka, ini isinya matriks ya. Nah, seperti itu. Di sini ada ID, ada simbol, BTC, lalu name Bitcoin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita mendefinisikan variabel Cryptos ini yang nantinya akan digunakan penyimpanan data dari API, kita panggil atau definisikan juga key-nya ya. Key-nya ini tuh berarti pengambilan datanya akan dimulai dari mana. Nah, karena pada data API ini terletak ID ya awalnya yang jadi eh, elemen kunci seperti itu jadi elemen kunci maka kita ambil saja elemen kuncinya ID ya supaya saat kita ambil datanya sesuai atau valid seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kelas card ya. Kelas card ini saya menggunakan CSS juga supaya tampilannya lebih rapi sama halnya seperti yang ada pada pada contoh di tugas 3 tadi ya seperti itu. Oke. Setelah eh, membuat sintak untuk menampilkan API selanjutnya, nah kita buat juga tampilan ya atau nama tampilan yang nantinya digunakan untuk eh, mendefinisikan dari data yang telah kita tarik dari API tersebut seperti itu. Nah, di sini kita bisa membuat menggunakan span ya supaya tampilannya juga lebih rapi seperti ini ya. Nah, kita cukup menggunakan span, kemudian cocokkan saja. Di sini ada judul apa saja yang tertera. Misalkan di sini judulnya ada rank, Bitcoin, lalu USD. Kita cukup masukkan juga ya. Di sini kita menggunakan span, rank, terus, nah setelah kita masukkan judul rank ini, jangan lupa kita masukkan cryptoname. Nah, ini cryptoname ini berfungsi untuk menampilkan looping ya, menampilkan looping dari data yang ditarik oleh API seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita masukkan USD. Selanjutnya di sini ada row header row ya. Ada kelas row header row. Di sini berarti saya menggunakan CSS juga agar lebih rapi ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada rank number ya. Nah, ini rank number digunakan buat eh, penamaan ya, bukan penamaan tapi penomoran seperti itu. Nah, penomoran agar penomoran tersebut dapat vertikal seperti ini ya. Nah, di sini kita cukup menggunakan span kelas rank number untuk CSS-nya, kemudian crypto rank. Nah, crypto rank ini sama halnya seperti crypto name ini. Seperti
cryptoname ini yaitu menjadi looping nantinya seperti itu. Jadi looping ketika data tersebut ada 7 maka rank ini akan menyesuaikan otomatis ya seperti itu dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian eh, selanjutnya di sini ada crypto simbol ya. Nah, crypto simbol juga sama halnya seperti tadi ya, seperti CryptoRank yaitu untuk menampilkan data dari crypto simbol. Nah, crypto simbol itu kan ada ini, ada Bitcoin, maksudnya ada ya betul ada BTC, ada ETH dan USDT. Nah, ini sama juga ya looping dari data API. Nah, memiliki arti untuk menampilkan data API yang telah kita tarik seperti itu. Kemudian di sini juga ada price sama juga ya sama crypto simbol untuk menampilkan harga. Nah, karena kalau kita lihat di apa namanya di API-nya itu harganya harganya itu komanya banyak. Nah, ini bisa kita persingkat menggunakan parse float ya, parse float. Jadi komanya itu disederhanakan seperti itu agar tidak terlalu banyak angka seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita definisikan data yang akan ditampilkan, nah, selanjutnya di sini kita mulai untuk pengambilan data dari API. Nah, di sini ada export default. Ini sintaks standar ya, data return. Kemudian Cryptos, nah ini Cryptos ini harus disamakan dengan variabel yang tadi kita definisikan dari awal. Nah, karena di sini saya menggunakan nama Cryptos, maka si Cryptos ini akan menjadi tempat penyimpanan dari data API yang kita tarik seperti itu. Nah, makanya di sini kita kasih nama juga Cryptos seperti itu. Kemudian di sini loading untuk hal default ya ini, hal default loading jika jika pas kita tarik itu ada loading, kemudian apabila gagal maka muncul error seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada metode async fetch data. Nah, ini artinya untuk mensinkronisasikan antara tombol refresh dengan pengambilan eh, update data yang mungkin terjadi suatu saat pada API tersebut. Nah, di sini Async Fetch Data itu singkatnya berfungsi untuk mensinkronisasikan tombol refresh dengan data yang ada pada API ini ya, bila mana terjadi update seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masukkan saja ya try const response wait fetch, kemudian masukkan situsnya ya atau lamannya, laman API-nya. Nah, di sini await fetch yaitu pengambilan data dari API ini ya, api.coinlore.net seperti itu. Kemudian kita simpan di Cryptos menggunakan sintak descriptos sama dengan data.data. Nah, ini artinya API data yang ada di dalam API ini akan disimpan pada variabel Cryptos seperti itu. Kemudian ini catch error bila mana terjadi error ya. Nah, misalkan dalam pengambilan data tersebut terjadi error, maka akan memunculkan notif gagal memuat data seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini karena si API-nya sudah kita buat atau kita setting juga ya untuk mengambil datanya, selanjutnya di sini juga kita buat CSS-nya. Nah, terakhir di sini ada CSS ya. Di sini saya menggunakan kontainer. Seperti yang saya jelaskan tadi, kontainer ini saya gunakan agar tampilannya mirip dengan handphone ini ya. Nah, di sini kita tinggal ukur saja width sama marginnya ya. Di sini saya menyesuaikan dengan ukuran yang ada pada eh, soal 3 ini ya, seperti itu. Kemudian backgroundnya juga sama ya. Ini karena backgroundnya putih, maka kita samakan lagi backgroundnya putih. Kemudian di sini ada font family-nya ya kita default saja ya menggunakan Arial dan sans serif. Kemudian ada refresh button. Nah, refresh button ini berfungsi untuk layoutingnya ya. Di sini ada warna biru ya. Warna biru itu karena di soal 3 warna biru untuk backgroundnya ya. Kemudian tulisan refreshnya warna putih. Kita masukkan color white. Kemudian bordernya non. Lalu karena itu di tengah maka
kita bisa menggunakan margin ini nih. Margin 0, auto 15 pixel, kemudian auto supaya tulisan tersebut ada di tengah seperti itu. Kemudian displaynya block ya, agar si kotaknya eh, sempurna ya seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada card ya. Nah, card ini berfungsi untuk menampilkan ini ya. Ini kan ada sebentar ini kan di kontainer ini ada warna kuning-kuningan ya. Nah, kita di sini saya menggunakan nama card seperti itu. Card backgroundnya warnanya menyesuaikan. Kemudian di sini marginnya juga ya agar agak tengah ya seperti ini. Kemudian row untuk row di sini sebentar. Saya menggunakan row ini untuk ini nih untuk penamaan ini, penamaan title ya atau judul seperti rank, Bitcoin dan USD seperti itu. Sini untuk untuk row sendiri juga kita menggunakan flex saja lalu space between supaya tampilan title atau namanya bisa horizontal seperti ini ya, rank, Bitcoin lalu USD saling di pinggir ya seperti itu atau saling horizontal seperti itu. Kemudian di sini juga ada header row. Header row ini juga saya gunakan tadi buat ini ya, buat sama juga ya untuk title juga supaya menampilkan apa namanya supaya si titelnya ada tengah seperti ini dan horizontal ya sama seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada data row. Data row juga di sini saya gunakan buat sama seperti tadi ya, agar tampilannya nengah seperti ini dan eh, semua tampilan dari data yang ditarik oleh API itu supaya tengah seperti ini ya tampilannya dan rapi. Oke. Kemudian selanjutnya di sini juga ada rank number sama, simbol juga sama, price juga sama. Seperti itu. Nah, setelah kita buat eh, codingannya dan disimpan di file appfu, kemudian kita coba jalankan ya untuk melakukan pengujian. Nah, kita menggunakan sintak Ionic. Oke, sebelum masuk sintak ini dulu kita harus masuk ke programnya dulu atau ke foldernya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada di folder codingan saya ya, ada di folder namanya tugas 3 tes. Nah, ketika kita sudah masuk ke folder tersebut, kita cukup masukkan sintak Ionic serve untuk menyalakan helpernya seperti itu. Kita enter. Nah, apabila muncul seperti ini ya, maka tandanya tidak ada error atau server berhasil dimuat seperti itu. Nah, di sini sudah nampil ya hasilnya ya, seperti itu. Nah, di sini juga sudah mirip dengan yang ada di soal ya. Nah, untuk ininya kuning, untuk bagian judul datanya ya maksudnya dapat datanya sudah kuning, kemudian nomor refreshnya juga sudah mirip seperti itu. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.